Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang seiman dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kerana kita dapat merayakan pada ini the feast day untuk gereja kita Sacred Heart Cathedral. Kerana pada hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Kudus, yang Hati Yesus yang Maha Kudus. Jadi sebelum pada mau meneruskan pada punya perkongsian pada hari ini, pada mau mengongsikan kamu satu cerita. Pada harap memang ini cerita pada sudah bagi tahu di gereja dalam homili pada sebelum ini. Tetapi ini cerita selalu datang dalam pikiran pada kalau kita merayakan ini pada perayaan The Feast of Sacred Heart. Kerana melalui pengalaman inilah yang menjadikan sepa pada di hadapan kamu pada saat ini. Okey, ceritanya seperti ini. Pada tahun pertama dan tahun kedua pada memasuki rumah pembentukan di seminari di Kuching, pada masih ingat tahun pertama iaitu tahun falsafah yang pertama, pada merasakan ia merupakan tahun yang sangat sukar bagi pada, kerana setelah mengambil cuti 2 tahun, pada punya orang putih pun lintang pukang. Sampai sekarang pun masih lintang pukang juga lah, tapi antam sajalah. Berarti lintang pukang yang grama dia pun kadang-kadang pas, kadang-kadang pergi present. Jadi antam sajalah. Dan kadang-kadang dalam membaca juga, pada masih ingat pada tidak boleh membaca. Pada tidak boleh membaca. Pada macam itu tadika. Pada masih ingat, setiap hari Sabtu kami ada public speaking bersama kami punya rektor. Sekarang dia sudah jadi Bishop of Miri, yaitu Bishop Richard Eng. Setiap hari Sabtu kami ada itu public speaking. Public speaking untuk kelas kami. Waktu itu kami seramai 12 orang. Dan setiap hari Sabtu pada mesti gagaran, pada mesti gementar pada mesti takut mau masuk itu kelas dari jam 9 sampai jam 10. Mesti perasaan takut itu kan betul-betul tahap gaban punya lah, yang memang pada takut. Karena setiap dalam kelas itu kami kena suruh membaca, dan bila turn pada kompom kena teriak, kompom yang kena kau kena marah. Macam itu budak tadika lagi. Pada masih ingat satu ayat sampai sekarang dalam pikiran pada melekat. Pada tiap boleh sebut itu charging, dia bilang apa ni ya, ca. Terus si Bishop Richard pergi tulis di papan putih kami, dia kasih break. Macam itu tadi kala charging, bilang. Sampai sekarang pada ingat. Dan kalau itu huruf lagi, kalau yang sampai ribu-ribu, pada tiap boleh sebut. Macam mana mau sebut ni ribu-ribu ni ya? Sampai si Bishop Richard kasih pecah-pecah itu huruf, baru pada boleh sebut. Tu pada bilang punya bodoh saya bilang. Bukanlah bodoh, tapi kurang bijak lah. Jadi saat itu pada merasakan pada yang sangat lemah dalam itu kelas. Karena semua yang classmate lain dorang pandai membaca, semua dorang pandai. Bukan siapa pandai membaca. Kalau pergi masuk kelas musik pun pada gagaran. Karena dorang boleh membaca itu note, boleh nyanyi lawa-lawa punya suara. Kalau pada hancur, mesti hujan turun. Kalau bukan hujan turun, mesti itu semua itu cicak pun jatuh dari dari siling. Kayak dengan suara pada yang bukan mau kasih sumbang, bukan lagi sumbang, tapi betul-betul menyumbangkanlah. Jadi pada rasa pada rasa down, pada betul-betul rasa yang tidak berguna Itu karena satu hari kami punya rektor itu yang dia betul-betul kali marah dengan pada, dia bilang, Russell, dia bilang, don't waste your bishop's money here, dia bilang, to come here in the seminary, dia bilang. Jangan kasih bazir kamu punya duit, dia bilang. Jangan kasih bazir umat punya duit, bishop punya duit, hantar kamu pergi sini, dia bilang. Kalau kau tidak boleh membaca sampai hujung tahun, dia bilang, kau naik pergi atas, dia bilang, kau pack semua kau punya barang, saya booking kau tiket Air Asia, dia bilang. Sekarang juga, dia bilang. Terus kau bayangkanlah besar sudah pada ini karena marah-marah begitu macam budak kecil. Apa perasaan kamu di depan orang lagi yang 12 orang? Hayah. Waktu itu pada masih ingat, pada keluar air mata, nangis, pada pergi bilik, pada telepon pada punya mama, selang pada mak setiap tahan sini sama keluar sini selang. Kenapa kau setiap boleh membaca selang? Setiap pandai, semua setiap pandai buat selang. Macam saya bodoh ni selang. Kenapa mama selang? Saya pas suruh kamu jadi pada selang. Itu saja jawapan dia. Jadi pada betul-betul merasakan diri pada yang tidak guna pada merasakan diri pada yang paling bodoh dalam itu kelas. Jadi pada pun takut juga macam mana pada mau menyelesaikan ini masalah. Karena pada bilang kalau pada kena buang ni
sia-sialah kan. Pada betul-betul mau jadi pada juga bah. Okay, pada karena inilah yang saya rasa panggilan pada bah. Jadi pada bilang pada mesti membuat sesuatu. Jadi mau tidak mau dipendekkan cerita, nanti 2 hari kita di sini dalam chapel, nanti itu kru pun mengantuk dengan ini cerita pada. Dipendekkan cerita, pada pergi berjumpa dengan seorang kami punya pada di sana, the late of Pada Terry. Okay, pada berjumpa dengan Pada Terry dan pada mengungsikan semua masalah pada. Bukan saja masalah, pada mengungsikan juga pada punya kekurangan. Jadi saya bilang everything lah, saya bagi tahu dia, saya bilang saya tidak boleh buat ini, saya tidak boleh buat ini. Semua orang ada talent. Why me don't have talent? Bilang. Tapi kenapa Tuhan pilih saya yang budu-budu ini, tidak talent ini jadi pada bas? Kenapa dia pilih orang yang ada engineering, ada degree, ada semua yang bertingkat-tingkat dia punya pelajaran? Kenapa dia pilih yang SPM saja, STPM saja? Okay, terus dan Pada Terry tengok saya, tu dia senyum. Terus dia bilang, "Come Russell," dia bilang. "Saya bawa kau pergi chapel kita," dia bilang. Dan dia bawa saya pergi masuk kami punya chapel di seminary. Dan dia suruh saya tengok di depan. Kalau kamu pernah pergi Kuching, di depan chapel kami itu yang di sini belakang ni, kira di belakang dia punya cover ni, dia diperbuat daripada dia punya semen itu, dorong diperbuat daripada botol-botol yang terbuang. Okay, contohnya botol Stout, botol Tiger, botol Guinness, apa lagi itu, botol Carlsberg, botol Montoku, botol Sintau. Jadi itu botol dong kasih pecah-pecah, dong kasih lekat di satu bentuk semen. Jadi setiap itu semen ada bentuk-bentuknya, ada bentuk bintang, ada bentuk bulat. Jadi orang kasih lekatlah di dinding. Jadi itu dinding dia bermacam-macam warna. Okay, dia bermacam-macam warna. Tapi semua diperbuat daripada botol-botol yang sudah dibuang. Yang sudah dibuang di tong sampah. Ada satu guru artis, yang guru pelukis, dia jemput itu semua murid-murid di sana, dia buat itu macam satu dinding di chapel kami. Dia bilang pada Terry, "Coba kau tengok itu dinding chapel kita di depan altar kita tu. Apa kau nampak?" "Saya nampak banyak warna pada." Saya bilang, "Yes," bilang. "Semua warna, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna hitam, macam-macam lah warna daripada botol-botol minuman arak." Dia bilang pada Terry. "Ya, betul," saya bilang. Dan bilang, "Coba tengok di sebelah kiri kau, di dinding sebelah kiri dia tu." Dia bilang, "Kami punya jendela itu." Dia bilang, "Kamu coba kau tengok sebelah jendela kita di chapel lang. Di sebelah jendela chapel kami itu tiada apa-apa. Dia seperti yang jendela sahaja dan dia tiada warna." Dia bilang pada Terry. Dan pada Terry tengok saya. "Okay Russell," dia bilang. "Okay," dia bilang, "Tuhan mencipta kau," dalam pada Terry. Dia tidak mencipta kau untuk menjadi manusia yang seperti lain." Dia bilang, "Tuhan mencipta kau menjadi manusia yang dia mau kau lah," dia bilang. Contohnya kalau kau jadi Russell, dia mau kau mesti jadi Russell. Tidak boleh jadi seperti si Christopher, tidak boleh jadi seperti si Johnny, tidak boleh jadi seperti si Charlton, tidak boleh jadi seperti orang lain, dia bilang. Tuhan mencipta kau, dia mau cipta kau seperti Russell lah, dia bilang. Dia tidak mau kau jadi orang lain, dia bilang. Jadi dia bilang pada Terry, semua kelemahan yang ada dalam diri kau itu yang Tuhan berikan kepada kau, dia bilang. Supaya ini kehidupan kita, dia bilang, lebih berwarna-warni, dia bilang. Coba kau bayangkan, dia bilang, kalau semua pandai membaca, siapa yang mau mendengar, dia bilang. Kalau semua pandai menyanyi, siapa yang mau mendengar, dia bilang. Kalau semua orang pandai satu siapa yang seterusnya, dia bilang. Jadi Tuhan mencipta kau, dia bilang, mau jadi seperti ini. Tuhan sudah cipta kau is a special person, dia bilang. Dia tidak mau kau jadi orang lain, tetapi dia mau kau jadi Russell lah, dia bilang. Dan Tuhan mencipta kau begini supaya ini dunia lebih berwarna-warni, lebih cantik, dia bilang. Kalau Tuhan mencipta kau yang tiada warna, dia bilang, ini dunia akan jadi seperti yang bosan lah, tiada warna-warni. Dia bilang pada Terry, last ayat dia bagi tahu dengan saya, dia bilang, "Try to accept who you are at this moment," dia bilang. Terima siapa diri kau pada saat ini, dia bilang. Dan dalam masa yang sama juga cinta diri kau pada saat ini. Siapa diri kau pada saat ini. Dan gunakan kau punya kelemahan itu untuk menjadi sesuatu yang terbaik, dia bilang. Jadi dipendekkan cerita, setelah pada dengar itu dia punya nasihat, pada pun ambil inisiatif. Pada pun ambil inisiatif untuk mengatasi semua kelemahan pada. Contohnya bagi yang membaca pula, pada balik cerita pada yang membaca English. Luckily pada tahun itu, pada tahun pertama dan pada tahun terakhir itu adalah si pada Robi. Dan setiap hari jam 4:30 pada masih ingat, si pada Robi akan masuk ke bilik pada dia akan ajar pada membaca itu newspaper. Dan
akhirnya pada akhir tahun pada dapat membaca dengan lancar. Dan itulah sebabnya sekarang saya di depan kamu, Pak. Asik. Jadi pada sudahlah. Oke. Jadi saudara dan saudari, kenapa pada mengongsikan ini cerita kepada kamu? Kenapa pada mengongsikan ini cerita kepada kamu? Karena saya rasa ini cerita dia berkaitan dengan perayaan yang kita sambut pada hari ini, yaitu Hati Yesus Maha Kudus. Dan pada sangat suka dengan pembacaan Injil pada hari ini, karena pembacaan Injil pada hari ini merupakan pembacaan merupakan moto bagi pada sepanjang perjalanan pada di seminari dan sampai pada Kanatabis. Kalau kamu masih simpan buku pentadbisan pada, kalau kamu masih belum buanglah, coba kamu cek balik apa ayat di depan itu, yaitu pada memilih, datanglah kepadaku kepada semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Kalau dalam orang putih dia bilang, come to me all you who are weary and overburdened, and I will give you rest. Itulah sebabnya pada suka dengan pembacaan Injil pada hari ini, karena pembacaan Injil pada hari ini merupakan Injil yang berjalan dengan pada sepanjang pada dalam seminari dan sampai sekarang. Dan kalau balik, bila kita tengok balik kita punya kehidupan, kadang-kadang dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita juga tidak boleh menghargai siapa diri kita sebenar. Kita tidak boleh menghargai siapa diri kita sebenar. Kadang-kadang kita menilai, kenapa orang lain boleh berjaya, kenapa saya tidak boleh berjaya, kenapa orang lain ini ada ini, kenapa saya tidak itu. Jadi kadang-kadang kita menilai diri kita sendiri. Kita gagal untuk mencintai diri kita sendiri. Pembacaan kedua pada hari ini pada boleh simpulkan, Tuhan menjemput kita untuk mencintai sesama, dan dalam masa yang sama juga mencintai diri kita dan mencintai Dia. Tapi bagaimana kita untuk mau mencintai Tuhan dan bagaimana kita untuk mau mencintai orang lain? Yang pertama, kita harus mau mencintai diri kita sendiri dahulu. Kita mesti mau menerima siapa diri kita sendiri dahulu. Kita tidak boleh mencintai Tuhan, kita tidak boleh mencintai orang lain kalau kita tidak ada pengalaman untuk mencintai diri kita sendiri dahulu. Ini merupakan kelemahan pada selalu please orang, pada selalu mau tengok orang happy, pada selalu bilang, semua pada bagi orang bilang, saya mesti mau tengok ini orang happy, pada tidak mau tengok ini orang sedih. Pada always please everybody. But baru-baru ini pada dengar dalam radio, pada suka dengar radio, Hits FM, dia bilang, please stop please everybody, but be yourself. Dia bilang. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mau mencintai diri kita sendiri dahulu. Dan karena apabila cinta itu ada dalam diri kita, baru itu cinta kasih boleh keluar, dan baru itu cinta kasih boleh pergi kepada Tuhan, dan dalam masa yang sama dia boleh pergi kepada orang lain. Dan dalam proses kita mencintai diri kita ini, kita pasti akan berhadapan dengan berbagai cabaran, di mana kita manusia biasa, kita tidak sempurna. Disebabkan itu kita akan selalu jatuh dan terus terjatuh, karena kita adalah manusia biasa. Kita tidak sempurna. Apabila kita terjatuh, itulah sebabnya kita memerlukan Tuhan Yesus datang dalam diri kita. Itulah sebabnya pada hari ini kita merayakan perayaan ini, yaitu Hati Yesus yang Maha Kudus, di mana hati Yesus yang Maha Kudus ini tidak pernah menilai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita walau bagaimana buruk pun kita, walau bagaimana banyak pun kelemahan kita, tetapi hati Yesus yang Maha Kudus ini selalu mencintai kita. Itulah sebabnya Dia mati di kayu salib dengan tangan yang terbuka, bukan tangan yang tertutup. Bayangkan kalau tangan ditutup, bolehkah anak gantung di kayu salib? Tidak boleh kan? Mesti mau karena buka itu tangan, baru Yesus boleh tergantung di kayu salib. Kenapa tangan Dia ini terbuka? Menunjukkan kepada kita bahwa Dia sentiasa memberikan kita peluang untuk kembali
kepada dia, Pak. Dia sentiasa membuka tangan dia untuk memeluk kita, dan saat dia memeluk kita, dia akan berkata sekali lagi kepada kita, kamulah anak kesayanganku. Dia bilang, dan rahmat saya akan tinggal terus bersama-sama dengan kamu. Inilah hati Yesus yang Maha Kudus, Pak. Cinta kasih dia ini tidak pernah terpadam. Cinta kasih dia ini kepada kita adalah untuk selama-lamanya. Dan selepas dia memberi kita peluang untuk kembali kepada dia, dia juga akan menghantar kita keluar. Itu sebabnya dalam proses kita dihantar keluar, kita akan terus berhadapan dengan kejatuhan. Kita akan terus berhadapan dengan kelemahan. Tetapi apabila kita berhadapan dengan semua ini, the divine mercy of Jesus selalu bersama-sama dengan kita. Coba kamu tengok chapel sekretariat ini. Dia dalam bentuk curve, kan? Kenapa dalam bentuk curve? Karena dia always welcome everybody to come here on this chapel, to come here on this church, untuk kita berdoa. Sudah dia memilih orang-orang yang sempurna, tetapi Tuhan mau orang-orang yang tidak sempurna. Dan semua kita itu adalah yang layak untuk berhadapan dengan dia. Itu sebabnya perayaan yang kita sambut pada hari ini, hati Yesus yang Maha Kudus, mengingatkan kepada kita bahwa cinta kasih Tuhan yang sangat besar untuk kita, agar kita boleh mencintai diri kita sendiri, mencintai Tuhan, dan mencintai orang lain. Jadi saudara dan saudari, hidup ini adalah satu kesempatan. Gunakanlah kehidupan yang Tuhan berikan ini untuk melayani, untuk mencintai, dan untuk dicintai. Karena walaupun kita penuh dengan kelemahan, kita selalu jatuh ke dalam tangan dosa, ingat saudara dan saudari, Tuhan tidak pernah melihat kita dengan mata penghakiman, tetapi Tuhan selalu melihat kita dengan mata pengasihan dan selalu membuka hati dia dengan penuh belas kasihan. Amin.